Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Mari kita sejenak luangkan waktu sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah sholat berjamaah. Kita dengarkan sebuah hadis Fadilatus Sholah bab ancaman meninggalkan sholat berjamaah, hadis yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jafa'u kullul jafa'i wal kufru wan nifaq man sami'an nida'a yunadi ila sholati fala yujibuhu. Rawahu Ahmad wa Tabrani kata fi tarhib. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, kebatilan terbesar yaitu kekufuran dan kemunafikan adalah orang yang mendengar panggilan muazin untuk mendirikan sholat, namun dia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kafir dan munafik. Sebenarnya itu tidak pantas terjadi pada kaum muslimin. Dinyatakan dalam hadis lain, cukuplah seseorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan, tetapi ia tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang disegani. Ia dilahirkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari, Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam sholat berjamaah subuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang pada sholat subuh berjamaah? Jawab ibunya, tadi malam Sulaiman sholat sunnah semalam suntuk, sehingga dia tertidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai sholat subuh dengan berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa menjaga sholat berjamaah kita, karena sungguhnya apa yang disampaikan dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang mendengar azan kemudian tidak memenuhi panggilan azan, yaitu untuk mendirikan sholat di masjid di mana azan dikumandangkan, ya, karena tidak ada satu udzur, ya, maka dikatakan adalah kebatilan yang terbesar, yaitu kekufuran dan kemunafikan. Maka mari kita berharap pada Allah agar Allah menjaga kita dari sifat, ya, kekafiran dan kemunafikan. Artinya ketika mendengar azan, hati kita tersentuh, hati kita terpanggil, ya, bergetar hati kita disebutkan nama Allah, ya. Apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hati kita. Mudah-mudahan kita masih, ya, memiliki iman yang kuat sehingga kita mampu menghadirkan diri kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ajak keluarga kita, lingkungan kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Karena sungguhnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka mari kita berharap pada Allah agar nilai ibadah kita
diterima oleh Allah Ta'ala, maka mari kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai uswah terbaik kita insyaallah. Apabila kita sholat, maka tegakkan sholat ini dengan berjamaah ya, kecuali sholat sunnah ya, karena ya afdhalus sholah itu fi buyutikum ilal maktubah. Jadi afdalnya sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib Bapak Ibu. Monggo mari kita tegakkan. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.